luar biasa, semuanya sehat-sehat ya. Iya, pagi hari ini masih bersama dengan Kak Ipon. Kak Ipon membawa dua kakak-kakak yang ganteng-ganteng nih. Nah, yang di sebelah kirinya Kak Ipon, Kak. Dan juga Jericho. Iya, Kak Ipon bersama Kak Febi dan juga Kak Jericho, kita akan beribadah pada minggu hari ini. Adik-adik udah siap? Iya, udah mandi tentunya ya. Oke, adik-adik boleh ngajak mama, papa, oma, opa, semuanya ya. Boleh nemenin kalian. Yuk. Sudah siap semuanya? Duduk yang manis. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku memuji Tuhan, ku lihat bintang di langit, maka jiwaku memujimu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan dari awal hingga pada
Ya, adik-adik, kita saat ini mau memuji Tuhan. Masih ingat kan ya lagunya? Yuk, Kak Ipon ajak adik-adik berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan, alam ciptaan Tuhan, gunung-gunung, ya, gunung-gunung aja memuji Tuhan, bukit-bukit aja memuji Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi apa adik-adik? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tetap buat adik-adik dan juga buat Kak Ipon dan buat kita semuanya. Yuk semuanya bangkit berdiri, biar gunung-gunung beranjak. Siapa yang di sini cinta dengan Tuhan Yesus? Iya, Kak Ipon juga, adik-adik juga cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kita ajaib. Ya, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur dari Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai 9. Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai 9. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan.
kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan kalian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, karena itulah kekuatan kita. Shalom adik-adik, bagaimana? Ada sukacita pada pagi hari ini? Tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita sebelum membacanya, kita akan masuk di dalam doa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan mau pimpin dan urapi kami, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kakak layan maupun kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya itu di dalam perjanjian lama ya. Kalau adik-adik cuma ceria, Yesaya sebagai kitab nabi besar ya. Sudah dapat Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, kita baca sama-sama ya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata,
sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan ya. Nah, Kak Sila akan menjelaskan siapa itu Yesaya. Ya, Yesaya adalah nabi dari Yudea yang diutus Allah pada saat menjelang akhir hidup dari Raja Uzia, ya, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Nah, Nabi Yesaya ini melakukan pelayanannya selama kurang lebih 40 tahun. Dan pada waktu Yesaya melayani, Yesaya pada waktu itu pemerintahan raja, ada 4 raja ya, di masa 4 raja, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Ya, pada pemerintahan keempat raja inilah Yesaya melayani kurang lebih selama 40 tahun. Nah, arti nama Yesaya sendiri adalah penyelamatan Yahweh. Nah, adik-adik, pada waktu Yesaya ini diutus sama Allah, saat itu bangsa Israel sedang di dalam tanah pembuangan. Ya. Kenapa mereka ada di tanah pembuangan? Ya, pasti adik-adik ingat ya, karena mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan menghukum bangsa Israel disebar ke tanah pembuangan. Nah, tetapi walaupun Allah itu menghukum mereka, Allah ini masih tetap memperhatikan mereka, ya. Allah masih mengasihi mereka. Terbukti dari apa? Pada waktu bangsa Israel sudah tertindas, sudah merasa putus asa, mereka sudah mulai berseru minta tolong pada Tuhan. Nah, Tuhan melihat dan mulai memanggil Yesaya ini, ya. Tuhan mengatakan kepada Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Nah, pesannya tadi yang kita sama-sama baca dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8, ya. Nah, dari pesan itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, ya. Pesannya adalah 1, bahwa Allah akan memulihkan bangsa Israel. Tetapi bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi Allah juga menyelamatkan bangsa-bangsa lain yang bersama-sama bangsa Israel yang dalam pembuangan itu, ya. Bangsa asing dan orang kebiri, Tuhan akan selamatkan mereka. Adik-adik bisa baca di ayatnya yang keempat dan yang ke-6, ya. Mereka semua akan diselamatkan Tuhan. Tapi ada satu syarat. Kenapa mereka bisa diselamatkan? Yaitu di dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan bahwa mereka yang taat, mereka yang setia melakukan akan perintah Tuhan, ya. Mereka yang
tidak berbuat dosa, menjauhkan diri dari hal-hal yang najis. Mereka memelihara hari Sabat, ya, dikatakan di situ memelihara hari Sabat itu yang rajin beribadah, ya, maksudnya. Nah, seperti itu Tuhan akan memperhatikan dan menyelamatkan mereka. Bukan hanya memperhatikan dan menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan juga akan memberkati, ya. Adik-adik bisa baca di ayat yang kelima dan yang ketujuh. Dikatakan, aku akan membawa mereka ke gunungku, aku akan menerima korban persembahan mereka, dan sebagainya. Karena menunjukkan bahwa Allah berkenan kepada orang-orang yang taat dan yang setia kepada Tuhan, sehingga Allah juga akan memberkati selain menyelamatkan. Nah, adik-adik, pesan penghiburan yang diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel ini juga berlaku bagi kita pada saat ini, ya, bahwa keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus, ya, yang kita percayai saat ini berlaku juga bagi kita, ya. Bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel 2000 tahun yang lalu, tetapi juga sampai kepada kita sampai saat ini, ya, bahwa keselamatan Allah tidak memandang, tidak memilih-milih orang, siapapun yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan selamatkan, ya. Baik itu orang kaya, orang miskin, suku apapun, siapa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan diselamatkan. Nah, dan kita juga harus apa? Kita harus taat dan setia kepada Tuhan, ya. Janji Tuhan itu seperti itu, asal kita mau percaya, taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima upah, ya, upah yang akan diberikan Tuhan. Selain upah berkat saat ini yang kita alami, kita juga akan mendapat upah, yaitu kita akan masuk surga nanti, ya, seperti yang di dalam firman Tuhan tadi, akan dibawa ke gunung Allah, ya, seperti yang di dalam Yesaya tadi. Nah, adik-adik, di dalam kondisi saat ini, ya, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita setia dan taat kepada Tuhan? Kita mau melakukan bagi orang itu sepele, tetapi kita harus lakukan dengan rajin, ya. Misalnya kita harus rajin berdoa, baca firman Tuhan. Bagi orang lain, ngapain kita berdoa, baca Alkitab, ya. Tetapi kita mau rajin, tekun, kita mau lakukan itu. Karena apa? Itu yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita mau rajin impa walaupun lewat online sekalipun, rasanya sepi, ya, kita hanya lihat di YouTube, tetapi kita mau setia, mau melakukan itu, ya, maka Tuhan akan senang, Tuhan akan memberkati kita di dalam segala hal yang kita lakukan, ya. Hal lain yang kita harus lakukan apa selain setia melakukan doa, baca firman Tuhan, rajin impa, kita juga mau mengasihi orang tua kita, ya. Kita setia melakukan hal-hal, misalnya membantu mama kita dengan membersihkan tempat tidur kita setelah bangun tidur, ya, atau mencuci piring kita saja setelah kita makan, jangan ditaruh begitu saja tapi kita mencuci. Lakukan hal-hal itu, hal-hal yang menyenangkan hati orang tua. Dan juga kita mau belajar tanpa disuruh, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Hal-hal yang kita lakukan dengan setia, ya, kepada sesama maupun terutama kepada Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, ya. Maka kita mau berjanji, mau setia sampai kapanpun kita tetap mengikut Tuhan Yesus, ya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita mau masuk di dalam doa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau ajar kami untuk senantiasa setia, taat kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami juga menjadi pelaku firman
yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh setia berdoa, mendengarkan, membaca firman Tuhan, dan rajin impa. Selain daripada itu, kami juga dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan mau pimpin seminggu yang akan datang, kami bisa melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Gimana? Sudah mengerti? Iya, benar sekali. Tuhan Yesus itu luar biasa. TOP BGT. Iya, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, pasti Dia menepati. Nah, oleh sebab itu kita semua harus bersyukur, selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlalu baik buat adik-adik dan juga buat kita semua. Hari ini kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kak Ipon mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, anak-anak Allah, puji namanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang setia, dan sampai saat ini Engkau tetap memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami boleh ada semuanya ini, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga boleh bersuka cita di dalam Engkau. Ajar kami agar kami tetap setia, taat kepadamu, dan ajar kami juga Tuhan untuk memuji, memuliakan akan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Iya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Ivon dan juga Kak Feby, Kak Jericho mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus